bisa masuk ke koperasi kita dengan simpanan pokok yang kecil itu. Oke, paham ya? Ada waktu diperbaiki, khususnya yang gede-gede. Sekarang nomor 2, ayo kita bahas, kita sinau bareng-bareng. Apa itu simpanan wajib? Mana mainnya tadi? Apa itu simpanan wajib? Ayo angkat tangan. Siapa? Salah nggak apa-apa. Mumpung panjenengan ketemu dengan saya gini, manfaatkan. Anda berpendapat salah, nggak apa-apa. Ngajari belajar, apa nggak kurang? Biar yang ngantuk. Ya, betul. Simpanan adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota dalam waktu kurun tertentu setiap bulan yang jumlahnya tidak ditentukan, terserah anggota. Dan jika anggota keluar, Pendapatnya Bapak? jika anggota keluar, si wajib bisa dikembalikan kepada anggota. Dan sebagai perhitungan SHU, sebagai perhitungan SHU, Perhitungan SHU. Ya. Oke ya. Tak rangkum semuanya nyimak. Saya merangkum dari punyanya Bapak tadi, sehingga kalau ada keliru benernya Anda boleh menambahkan. Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar secara tertentu. Paham ya? Oke, tertentu itu apa? Waktu dan besarnya bisa berbeda-beda setiap anggota. Waktu bayarnya dan besarnya bisa berbeda-beda. Semua ini. Dan ini nanti ada masalah ini. Oke? Gitu ya. Nggak boleh diambil selama masih menjadi anggota. Nomor 3. Dan yang keempat, berhak SHU, dasar perhitungan SHU. Oke? Siapa yang sudah menerapkan simpanan wajib kayak Bapak angkat tangan? Di tempat sampean itu simpanan wajibnya adalah seperti ini, mohon sewu. Kalau saya salah nanti silakan diprotes, ya. Di tempat panjenengan simpanan wajibnya itu gini, simpanan yang wajib dibayar bulanan. Sudah salah itu sudah salah itu. Nah, itu aja kalau bayar, bulanan aja nggak bayar, ya kan? Yang kedua, kesalahan kedua, nilainya setiap anggota setiap bulan itu sama. Itu salah, paham? Itu salah. Gitu. Ya, loh, Bapak mengatakan salah itu dasarnya apa? Halo, Bapak mengatakan salah itu dasarnya apa? Undang-Undang 2592. Tadi kan saya bilang, koperasi hebat, koperasi yang nggak melanggar aturan. Ini ada aturan yang Anda langgar nih. Halo, simpanan wajib itu benar yang disampaikan Bapak. Simpanan yang wajib dibayar secara rutin oleh anggota. Kan gitu? Tapi sesuai dengan kemampuannya. Contoh, Irfan menjadi anggotanya koperasi panjenengan. Anda kemudian tanya ke saya. Tanyanya itu kemudian ditulis dalam semacam fakta integritas atau kesepakatan. Pak Irfan masuknya harus bayar simpanan pokok. Oke, berapa? 50.000. Ini tak bayar. G. Selain itu di koperasi, karena bukan koperasi Pak, kalau nggak ada simpanan wajibnya harus ada di koperasi itu. Oke, apa itu simpanan wajib? Simpanan yang harus dibayar tertentu Pak. Ya, Pak Irfan sanggup bayarnya kapan? Saya petani, saya sanggup bayarnya adalah setiap habis panen. Habis panen saya itu adalah 4 bulan sekali. Berarti Pak Irfan bayarnya 4 bulan sekali. Oke, tak tulis ya Pak ya di perjanjian kita ini. Sanggup membayar simpanan wajib 4 bulan sekali. Oke. Bapak 4 bulan sekali itu nanti sanggup bayarnya berapa? Saya bayar 25.000 saja, boleh. Saya bayar 100.000, boleh. Ayo sekarang Bapak sanggupnya berapa? Ya wis, 4 bulan sekali saya sanggup minimal bayar
tak tulis ya Pak ya, 4 bulan sekali berarti minimal 100.000. Oke, kalau begitu berikutnya Bapak ini nanti akan bertransaksi ya dengan koperasi ya. Oke, tak tulis ya Pak ya, sanggup bertransaksi dengan koperasi. Nah, itu adalah perjanjian anggota dengan koperasi. Ibu punya dasar sekarang 4 bulan ternyata saya gak bayar tagihan saya, gitu loh. Nah, tapi kalau nggak mau, pilihannya panjenengan adalah pengurus, memiliki kewenangan, nggak usah rapat anggota. Anggota sih pleketek seperti ini pecat kok. Nggak usah rapat anggota, nggak boleh, gitu. Ya, tentunya intinya harus diperhitungkan, kan gitu ya. Nanti tak ajari lagi. Ya, strategi memecat anggota supaya koperasinya nggak rugi itu gimana nanti tak ajari. Tapi di sini paham ya, ada anggota lagi selain saya, punya saya herek tanda tangan simpan sebagai dokumen perjanjian koperasi dengan anggotanya. Ada di koperasi kita belas wis pokoknya percaya tok begini. Gak boleh. Paham ya? Kita itu badan hukum. Segala sesuatunya harus ada aturan tertulisnya. Masuk? Ada orang baru. Datang juga ke koperasinya jenengan. Namanya Bu Indah. Saya mau daftar menjadi anggota. Simpanan pokoknya berapa? 50, ini tak bayar. Bu Indah sanggup membayar simpanan wajibnya kapan? Aku lah pegawai ya Mbak. Wis aku cek angel bayarin tiap bulan sekali. Ibu sanggupnya berapa? Minimal berbulan itu saya bayarnya 10.000. Tulis minimal 10.000. Ibu sanggup bertransaksi dengan koperasi. Artinya gini, koperasi punya simpan dan koperasi punya pinjam. Bila itu butuh nyimpen duit kudu nang koperasi, bila itu pinjam duit harus ke koperasi. Ibu sanggup, oke silakan masuk jadi anggota. Paham Bapak? Itu ya. Perhatikan sekarang semuanya. Saya tadi setiap 4 bulan sanggupnya bayar berapa? 100. Ternyata saya punya uang 4 bulan ini. Saya punya uang 25 juta. Timbang duit ini tak gawe dewi tambah bangkrut. Koperasinya koperasi hebat, terpercaya. Duitku selama juta ini, saya kan pemiliknya koperasi. Tak modali koperasi dengan simpanan wajib selama juta, saya nanti akan dapat SAU lebih besar daripada Bu Indah. Karena saya punya modal di koperasi ini lebih besar. Kalau begitu, simpanan wajib itu adalah tempat yang disediakan oleh koperasi untuk menampung investasinya anggota di dalam koperasi. Karena dia kalau menjalankan usaha sendirian itu kemungkinan bangkrutnya gede. Tapi kalau di koperasi dia yakin, enggak, buktinya setiap tahun SAU-nya semakin lama semakin tinggi kok. Saya masuk deh naruh di koperasi saya. Bila koperasi panjenengan sudah kayak gitu, keren. Akan menjadi koperasi besar. Gitu. Kuncinya di mana? Pengurusnya anggota. Pengurusnya harus profesional, anggotanya harus loyal. Tadi loh yang saya ceritakan, sebetulnya koperasi itu gotong royong. Gitu. Ya, punya kebutuhan yang sama anggotanya. Nah kita enggak. Coba halo. Anggota yang datang ke kita itu kepingin menjadi pemiliknya perusahaan atau kepingin golek tangan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita bicarakan tadi biar sudah ketemu dengan anggota psikolog ini. Sehingga pada saat yang nanti ada kasih dokumen kareken dia karena butuhnya dia tidak untuk tahu perusahaannya, enggak. Dia ingin tahunya itu aku utang saya ke SAU itu susah ada untuk melahirkan koperasi hebat kalau kayak gitu. Jelas ya? Fundamental ini. Ya ini yang harus dipersiapkan dulu di koperasi. Baru panjenengan nanti dikasih materi yang lain-lainnya itu akan masuk. Oke? Masalah peraturan itu tadi. Koperasi hebat nomor 1 adalah koperasi yang patuh kepada aturannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Paham?
Nggih, monggo. Terima kasih Pak. Nama saya Namdia dari Ekskul Sukamakmur. Yang ingin saya tanggapi tadi simpanan wajib Bapak 25 juta. Tapi tidak disampaikan, tadi pagi kayaknya sudah disampaikan bahwa tidak lebih dari 20% dari modal sendiri. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak. Oke, ya ketentuannya nggak boleh melebihi itu memang. Gini loh, modal sendiri itu apa? Modal sendiri itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, hasil usaha ya. Pokok, wajib, cadangan, hibah, S1. Itu modal sendiri. Modal penyetaraan itu juga modal sendiri. Oke ya? Halo. Paham ini? Yang bisa dimiliki oleh anggota itu yang mana? Dari 5 itu tadi. Modal sendiri adalah pokok, wajib, hibah, cadangan, S1. Oke ya? Yang bisa dimiliki oleh anggota yang mana? Pokok, wajib. Pokok nggak dikembalikan, jumlahnya sama, no problem. Kan gitu ya? Sehingga sekarang yang kita bahas pertanyaannya Bapak dari Sukamakmur. Kan gitu ya? Modalnya anggota dalam bentuk simpanan wajib gak boleh melebihi 20% dari modal sendirinya. Paham? Contoh, cadang pokok wajib cadangan SHU hibah kalau di total adalah 100 juta. Contoh, oke ya. Kalau begitu, Bapak sebagai anggota maksimal punya simpanan wajib berapa? 20 juta maksimal itu. Gak boleh lebih dari 20%. Kan gitu. Nah contohnya Bapak tadi 25 juta itu dari mana? Modal sendirinya 6 miliar. Jelas ya? Jadi melihatnya dari jumlah modal sendiri dulu. Memang gak boleh melebihi 20%. Kenapa? Kok pemerintah menurunkan aturan gak boleh lebih 20% itu kenapa? Tidak dikuasai oleh 1 orang atau 2-4 orang. Koperasi anggotanya 1000 orang. Sing tajir wong 5, simpanan wajibnya langsung didorong sama dia. Maka yang lainnya itu gak ada yang dapat SHU. Ini namanya kekuatan modal kapitalis. Koperasi gak boleh. Gitu. Pak, ketentuannya 20% ketentuannya. Boleh ya, saya bikin aturan di anggaran dasar atau di persus saya turunkan Pak. Setiap anggota gak boleh memiliki modal lebih dari 10% total modal sendirinya. Boleh apa enggak? Boleh. Yang gak boleh adalah panjenengan menaikkan. Setiap anggota boleh memiliki modal 25% gak boleh. Tapi kalau kurang dari itu maksimalnya boleh. Supaya apa? Supaya tidak dikuasai oleh orang-orang anggota-anggota yang kaya. Karena SHU-nya nanti lari ke dia. Paham saudaraku? Jadi akhirnya itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Lanjut? Masuk? Saya paling gak suka memberikan materi yang panjenengan itu ternyata gak dapat itu. Saya sampai di rumah gak bisa tidur saya. Ya. Jadi kalau saya memberikan materi harus masuk betul, harus bermanfaat untuk gerakan. Gitu ya. Nomor 2, saya mau menanyakan tentang apa tadi itu simpanan anggota, terutama simpanan wajib. Saya hubungkan dengan tadi materi dari Pak Yusuf. Tadi Pak Yusuf itu koperasi itu memberikan pinjaman berdasarkan kepercayaan pinjaman kepada anggota berdasarkan simpanan yang dimiliki. Nah, seandainya anggota itu tidak mampu membayar, tapi dikraskan dengan simpanan pajaknya. Nah, kemudian kalau seperti itu, katakanlah apa namanya, tabungan
pajaknya itu dicabel untuk membayar utangnya itu. Nah, demikian apakah anggota itu keluar jadi anggota koperasi itu? Bagus pertanyaannya ya. Kalau ini sudah dibahas Pak Yusuf, bagus. Saya apresiasi dan itu jadikan ilmu. Intinya gini loh Pak Yusuf itu akan bilang gini. Koperasi itu waktu dijalankan jangan terlalu berisiko. Koperasi itu jangan dipinteri sama anggotanya sehingga risikonya koperasi itu yang tanggung semua, jangan. Kalau bisa itu koperasi itu risikonya nol. Lah kemampuan untuk menjadikan risikonya nol itu adalah kreativitas yang penerus. Paham? Paham ya? Bikin aturan. Aturannya tidak harus terus. Kesepakatan rapat anggota tertulis boleh, itu ya aturan. Supaya lebih rapi lagi Pak, kesepakatan tertulis itu kemudian dituangkan dalam bentuk persus boleh, gitu ya. Kemudian Pak jenengan, oke, perhatikan, koperasi nggak boleh berisiko, oke ya. Maka di aturan itu ada tulis semua pinjaman yang diberikan harus ada agunan maupun jaminannya, nomor 1. Jadi pasal tentang pinjaman ayat 1 ada tulis semua pinjaman yang disalurkan harus ada agunannya dan jaminannya. Beres. Berarti Bu, kalau ada anggota yang pinjam nggak ada agunannya, ada apakah? Aturannya sekarang ada gini, perhatikan semuanya. Aturannya yang pinjam harus didukung dengan agunan dan jaminan ayat 1. Oke ya. Seandainya cuma ada satu ayat ini, jika ada anggota yang datang mau pinjam gak ada jaminan sama agunannya, sampai apakah? Tolak, kudu tegas dan kudu tegas. Gak gampang ini bagi sampean. Kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani. Gak boleh koperasi itu main hati nurani. Karena koperasi itu bisnis. Gitu loh. Ada seringkali salah membawakan koperasi seolah-olah perusahaan keluarga berencana Indonesia Makmur. Gak tegoan, gak boleh. Di koperasi itu bukan berarti tegang, enggak. Tegas dan tegas. Sumber masalahnya kan gak tegas sama gak tegas itu. Sehingga kemacetan itu banyak. Betul tidak? Aturannya nomor 1. Gitu ya. Kaku banget ini Pak. Gitu ya. Bikin ayat 2. Ayat 2-nya bilang gimana? Simpanan anggota bisa dijadikan sebagai jaminan kredit. Nomor 2. Paham ya? Saya, perhatikan nih, saya punya simpanan pokok 50, punya simpanan wajib 1 juta, punya simpanan sukarela 5 juta, total simpanan saya 6 juta 50. Berarti saya bisa pinjam ke koperasi berapa? 6 juta 50. Sampean oleh dana koperasi, tapi maksimal 6 juta 50. Lek wong iki gak nyaur, koperasinya resiko apa ndak? Nol. Mikiro pokoke koperasi iki gak duwe resiko. Panjenengan enggak, ini ya wis resiko tak tanggungi gak apa-apa. Enggak berhenti dong, kok dijadikan sebagai jaminan kok. Hanya jaminan. Silakan Anda tidak jadi berhenti pakai uang 6 juta itu tadi. Sampai ternyata bermasalah, gak balik 6 juta ini, otomatis simpanan wajib Anda ambil, Anda keluarkan dari operasi. Oh no. Tapi lah sampai rapi, ya gak masalah. Ngerti maksudnya Pak Yusuf itu? Yang ketiga, kaya kan? Kalau punya uang 6 juta mau pinjam 6 juta, simpanan saya berapa? 6 juta 50. Saya mau pinjam berapa? 6 juta 50. Lapo pinjam saya? Lerengnya itu koperasi oleh 6 juta 50. Betul tidak?
Jika panjenengan gak iso ngladeni seperti ini, koperasi panjenengan gak ayu, gak ono anggota RW. Butuhmu piro? 15 juta. Gak mau bisa nyelip. Padahal sing menang 6 juta 50. Iso. Lah terus ya apa? Sing 6 juta 50 jaminane simpananmu. Sing 8 juta 950 jaminanmu duwe apa-apa. Duwe sertifikat gowo rene, duwe BPKB gowo rene, duwe emas selama ini gak kanggo wis tak gadekno jaminan sing lek tak dolak kalargo. Lek tak dolak kalargo, wong saya pinjemnya ini cuma 2 bulan saja. Timbangannya kalargo ini tak delek tak gadekno jaminan di koperasi. Boleh. Paham? Berarti ayat 3 apa tulisannya? Pinjaman di atas simpanannya harus didukung dengan agunan. Seandainya 15 juta itu orangnya bermasalah, koperasi punya risiko apa enggak? Karena agunannya kalau dijual ini harganya laku 12 juta sih. Jadi koperasi gak punya risiko. Paham saudaraku? Gitu. Oke ya. Boleh persus, kalau nggak kesulitan bikin persus, bikinlah persus. Tapi kalau misalnya Pak ngenteni persuse, wong iki gak iso pinjem, wong iki gimana? Sampai kesuwen gawe persuse ngenteni 2 bulan, butuhne saiki gawe apa nyunat no anake. Gak sunat iki golek ngenteni persus. Maka hasil keputusan rapat anggota ditulis kaya ngene mau sudah menjadi acuan. Ya gak boleh, gak ono dasar hukumnya panjenengan melaksanakan aktivitas itu yang gak boleh. Dapat apa itu agunan, apa itu jaminan? Jaminan tidak bersifat benda, agunan bersifat benda. BPKB, ono benda sepeda motor, sertifikat tanah, ono benda tanah. Paham ya? Paham ya? Boleh ada kasus kayak ini. Saya punya simpanan 6 juta. Aku butuh 10 juta. Agunan aku gak duit. Lek aku sampai gak disili, aku nganuin nang Mekar. Utang nang operasi 6 juta, sisanya aku nang Mekar. Lek aku nang Mekar, alamat sampai di Lukas tak tinggal. Karena saya semakin dilus-lus sekian Mekar. Metu teko kooperasimu, ayo nang kooperasi ini Mekar ayo. Oke, gimana kalau itu terjadi? Saya cuma punya 6 juta simpanan, butuhku 10 juta. Aku atene nilai 10 juta gak punya agunan. Maka, ya apa solusinya? Orangnya nangis gini sampean. Ya apa ini? Pokoknya aku butuhnya 10 juta. Sampean lah, aku ini wong apik dan lain sebagainya. Lihat aku utang mau bos. Engko lek semari utang beda meneh ceritane. Sampeyan suruh aku elok sampe cilik, wis pokoke nantang gelem kok kan. Iku kelakuane wong utang-utang itu. Ya kan? Ya boleh ono kasus kayak gitu. Gimana kira-kira? Anda harus mempertimbangkan. Pertimbangannya itu namanya 5C. Penilaian kelayakan kredit itu namanya 5C. 1. Karakter, 2. Kapasitas, 3. Capital, 4. Condition, dan kelima kolateral. Wong iki lek ngomong kayak agunan wis gak mungkin duwe. Gak mungkin duwe wong iki. Oke. Terus rapat pengurus iki. Wong iki lek ngomong agunan gak mungkin duwe. Tapi apa wong iki? Karakter wong iki apik. Iki saking ajane wong iki butuh temenan. Butuh temenan, dia butuh pertolongan. Makanya ada kooperasi kita harus menolong anggota kita. Karakternya dia bagus kok. Nah terus ya apa? Ini wis orang ketua katakan pinjam mono wis wong ini kurangin 4 juta aku sing nanggung. Itu namanya adalah personal garansi. Jaminan seseorang. Gitu. Ya. Oke, jaminan seseorang harus tertulis. Jangan cuma lisan. Sampai sanggup untuk menanggung orang ini, sanggup. Ayo, lek ngono tertulis tanda tangan di atas materai. Materai ini iso siji 100. Jadi nutup kertas itu ada tangan di kabel. Itu tambah mantep itu nanti.
50. Syarat menjadi anggota apa? Bayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan wajibnya minimal 100, misalnya kayak gitu. Saya bayar 150, saya menjadi anggotanya Sukamakmur. Sudah membayar 150. Setelah saya menjadi anggota, maka hak saya bisa pinjam. Saya boleh pinjam minimal berapa? 5 juta. Pinjam Pak 5 juta, bayar 1 second. Apa yang terjadi? Lencing saya. Nyari koperasi-koperasi lain lagi yang bisa saya masuki dengan modus seperti ini. Karena kita tidak memikirkan bahwa koperasinya harus bebas risiko. Paham ya? Iku kelakuan di kopan-kopan. Coba yang dulu sampean. Iki kelakuan di kopan-kopan ini. Wes kok dadi anggota, bayar piro enggak? Simpanan pokoknya 10.000, simpanan wajibnya 50, berarti sudah mulai bayar sudah ya kok. Masalah kebutuhan. Bisa pinjam pertama ini 2 juta. Apa yang terjadi? Di antara orang yang dipinjami itu ada yang baik, ada. Kebanyakan ngefom kabeh gitu. Paham ya? Anda tidak memikirkan resiko koperasinya. Paham? Ajak ngomong dengan kotanya. Koperasi itu godekmu, kudu godekku. Punya kita bersama. Ayo kita jaga bersama. Soge bareng-bareng dari koperasi. Syarat gak boleh berkhianat sama koperasinya. Oh keren Anda itu nanti akan dikenang sebagai tokoh koperasi hebat yang lahir dari Kota Pasuruan. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Terima kasih atas paparannya. Kalau melihat yang disampaikan tadi, koperasi itu kalau meminjamkan kepada anggota, itu kalau bicara bebas risiko. Menurut saya, sesuatu kegiatan usaha itu pasti ada risiko. Tetapi risiko yang paling kecil itu gak mungkin kita usaha tidak berisiko. Punya modal 10 juta, kita kasih 10 juta, maka itu tidak berefek buat si peminjam atau anggota. Kalau di saya itu pinjaman maksimal 3 kali simpanan yang diberikan kepada anggota atau dikumpulkan kepada anggota sebagai modal 30 juta. Apabila melebihi dari 3 kali simpanan, maka harus ada aturannya, apa itu BPKB, apa itu sertifikat tanah. Jadi memang ada resiko. Kalau kita itu tidak mau resiko ya mungkin sulit berkembang, pendapatan kita mungkin kecil. Iya, itu pendapat saya. Terima kasih. J ya. Profil koperasi dalam menghadapi resiko itu kan beda-beda. Halo, semuanya perhatikan. Resiko itu tidak ada yang nol. Kalau contoh saya tadi itu ekstrim dalam rangka untuk menjelaskan kepada panjenengan supaya gampang pahamnya. Resiko itu nggak ada yang nol, kan gitu ya. Supaya resiko ini tidak terjadi, maka dikenal ada cara yang namanya manajemen resiko. Contohnya itu, resiko itu apa sih? Tadi dengan ngomongin resiko ya. Jadi dari pinjaman itu kita potong cadangan resiko 2% dari cadangan itu tidak akan kembali, itu akan numpuk itu Pak. Selama kami mengelola itu bisa sekarang sudah 50 juta cadangan resiko untuk menjaganya. Nah, jadi ada cadangan resiko 2% dari jumlah pokok pinjaman. Ya, jadi profil risiko itu gini loh, ya boleh seperti Bapak ini boleh, karena dalam pertimbangannya ini sudah masuk, gitu ya, boleh. Karena kalau saya ngaku Pak, risiko ini kecil sekali Pak, koperasi saya nggak payu, kan gitu ya. Saya agak moderat seperti ini, atau mungkin ada misalnya Bapak, supaya koperasi saya ini nanti itu malah cepat kaya, kalau ini risikonya tanggung tapi sugih suwi. Saya mau berisiko yang tinggi sekali. Misalnya gitu ya. Kayak apa? Anggota nabung nang aku duitnya tak tukono togel. Berisiko apa enggak? Berisiko apa enggak?
berisiko, resikonya tinggi nih, togel nih, ya kan? Katanya ilmu manajemen resiko, semakin tinggi risiko, semakin memberikan hasil yang besar. High risk, high return. Oke? Togel. Kalau kita, halo, perhatikan, togel, ya, gitu, ya, togel. Anda beli 1.000 rupiah, kalau meledos cocok, maka Anda dibayar berapa? Oh, bandar. Ini bandar ini. Ini bandar. Ternyata ya. Perhatikan saudaraku. Ayo sekarang kita hitung-hitungan. Ngomong-ngomong bandar ini bisa. Perhatikan nih. Boleh apa tidak? Tergantung Anda menghadapi risiko. Lewat jangan konservatif. Aduh Pak, ojo sampai kejadian. Pakai risiko yang tadi saya ceritakan tadi. Itu lebih aman. Karena koperasi kita masih merangkak. Tapi nanti Anda mengenali bisnis itu. Kita lagi kecil terus ini kita sugi-sugi untuk mulai gede. Togel 1.000 oleh swita. Berapa persen hasilnya? 600% hasilnya. Oke? Besar apa kecil? Besar. Resikonya togel. Besar itu ya pokoknya sampai ngomong besar. 1. Tangkap polisi. Gak bisa diukur. Ya oleh konangan, gak konangan gak apa-apa. Sing terukur aja, yang terukur. Nebak 1 angka dari 100 angka, tingkat gagalnya 99, tingkat berhasilnya 1. Jadi resiko yang dihadapi adalah 99% besar. Hasilnya adalah tinggi. Sama. Bapak ini tadi nggak usah pakai 99, agak gede supaya dapat hasil tinggi. Ibu oleh didik gak apa-apa, pokoknya koperasi ini jadi selamat, maka panjenengan main resiko yang kecil. Boleh. Paham ya? Resiko tidak akan pernah nol. Gitu ya, sehingga pengurus harus mampu untuk mengidentifikasi tingkat resiko yang sanggup untuk dihadapi. Resiko itu apa? Tak urui ya supaya lebih terukur ya. Resiko itu segala sesuatu yang pasti terjadi, kita tahu bahwa itu pasti terjadi di hadapan kita. Itu resiko. Kalau memang geling baru, tingkat gagal ini berapa? 99. Tingkat berhasilnya 1. Mana itu kita ke? Di hadapan kita itu jumlahnya 99. Wani wes, karena ini Pak Gus Ahmad menising metu 33 misalnya. Wani wes ini masih resikonya gede. Nah itu Anda berani menghadapi resiko. Jadi resiko itu adalah segala sesuatu yang sudah diketahui bahwa itu nanti akan terjadi, gitu ya, di koperasi kita. Paham ya? Nanti kalau saya jadi manajemen resiko, kita kupas habis. Resiko lembaga keuangan termasuk koperasi kita yang paling dominan itu ada 3. 1, resiko kredit. Kreditnya gak dibayar nemes. Gitu. Ya karena panjenengan terlalu berani melanggar resiko, terlalu berani menghadapi resiko ya, akhirnya kreditnya bermasalah apa ya? Kecuali kalau sudah punya sistem yang bagus, boleh deh. Belum punya sistem, jangan pakai resiko yang tinggi, pakai kecil-kecilan aja. Supaya kecil gimana? Yang boleh pinjam adalah tidak melebihi dari simpanannya, aman banget. Gitu. Kapayu Pak, juga dotane diedukasi. Iki perusahaanmu, nyilion nang perusahaanmu, jadi nang mekar. Iki lek suke sing duwe kon. Oke ya, resiko yang kedua adalah resiko likuiditas. Apa tuh resiko likuiditas? Ono operasi sing ngene, anggota teko. Mbak, aku ate njupuk simpanan sukarelaku, meni anak-anak ate dibayar sekolah. Sampeyan jawab ngene, ya Allah, sepurone yo. Saiki gak ono duwite. Engko tanggal 15 kok tak dhisik mau kudu sampe tak balik kok dhisik. Pernah melakukan gitu? Gak boleh 11 di perusahaan Anda dari aspek likuiditas. Kalau orang sing percaya, ya. Jadi Anda memegang operasi simpan pinjam itu, kalau ada orang naruh simpanan sukarela, sewaktu-waktu diambil Anda harus siap duitnya. Jika ada berisiko likuiditas, gak apa-apa operasi kita. Gak percaya naruh di sini. Oke ya. Yang ketiga, resikonya lembaga keuangan itu adalah
resiko operasional. Tahu-tahu mandek digegrek gak mlaku. Ya, karena gagal bayar dan lain sebagainya. Paham? Paham ya? Nah, Bu, di ngarepe kene ono jegrongan. Awake dhewe atene mlaku liwat kene. Ngarep ini jumlah guys. Oke ya. Maka resikonya adalah apa? Mlebu jumlah. Oke ya. Lah terus ya apa ono aja. Kan gitu. Ana kan gawe coro-coro. Supaya gak sampai mlebu jumlah, sampean menggunakan cara apa? Meripit lewat pinggir. Utawa golek blangkang ditutupno jumlahe baru mlaku. Utawa mlaku rada ado tapi satu kono. Tapi rada ado. Cara-cara yang Anda lakukan supaya Anda terhindar dari risiko ini namanya manajemen resiko. Wes katanya ini nek sama diulang di dalam ekonomi gak mlebu blas wis. Nek gawe bahasa pasuruan ngene iki tambah gampang mlebu. Cara-cara gak jungkel nang jumlah manajemen resiko. Ngono ae kalau dikompeten. Ya toh? Oke ya. Wah, ternyata halo, resiko wis terjadi. Ada wis keblowo nang jeglongan ini tadi. Tapi sampean berusaha untuk keranggel-keranggel metu maneh. Contohnya apa? Wis kadung piutane iki macet. Wis kadung piutane iki nunggak kabeh anggota-anggota itu. Tapi panjenengan golek cara supaya metu teko jeglangan, supaya keluar dari kemacetan. Kan gitu. Anda melakukan kemagian, Anda melakukan 5C dan lain sebagainya gitu ya. Itu namanya apa? Namanya apa? Kalau berusaha supaya gak sampai kejeglong namanya apa? Manajemen. Wes keblowo kepingin metu meneh. Cek selamat meneh. Itu namanya apa? Mitigasi risiko. Gitu. Seringkali kalau Anda tidak terpahamkan ini mitigasi itu dianggap sama dengan manajemen risiko salah. Jika risikonya sudah selesai, upaya penyelesaian dari risiko yang terjadi itu namanya mitigasi. Bahasa Pasuruan ini krengkel kepingin metu teko jumlah wis ngono ae. Iki ilmu itu kok ndi wis pokoke iku sing gampang dipahami ngono ae. Gak usah definitif. Paham ya? Ya, sepakat dengan Bapak. Lah tadi, halo. Pak, supaya orang lek ono sing macet iso ditutup Pak menggunakan yang namanya cadangan. Betul ya? Koperasinya punya cadangan semua? Punya cadangan semua? Bagus. Akan lebih bagus lagi kalau di koperasi kita punya 2 cadangan. 1 cadangan umum, 2 cadangan risiko. Gitu. Cadangan umum untuk apa? Untuk pembukaan modal supaya koperasi ini modalnya tambah lemu, usaha ini sok oke. Itu cadangan umum. Anggota begini no, hei Bapak Ibu, kita punya S1 10 juta nih, ya. Kata bagaimana sampean kabeh yo, biar ada yang tinggal di koperasi ya. Gawe apa? Gawe gede koperasi. Besarnya berapa? 30% ya, untuk S1 iki yo. Berarti 3 juta. Kata bagaimana sampean? Yo, gak apa-apa, ikhlas. Koperasi itu harus kita gede. Gitu. Lek sampean misalnya anggota militan kok gini. Anggota, ono S1 10 juta. Gak usah tak bagaimana sampean yo. Digawe cadangan 95%. Ya buya harus gak usah koperasian ya. Apa iki lagi oleh S1 rek, dengan golek ngene rek. Tapi nanti dalam kondisi ekstrim, anggota Anda wis loyal, sangat paham tentang koperasi, mereka mau gitu. Ya wis, supaya awalnya cepat langsung ya koperasinya ya. Jadikan aja cadangan semuanya dulu, gitu. Nanti, tapi anggota Anda dengan orientasinya adalah egois, mementingkan dirinya sendiri, sulit itu terwujud. Saya punya koperasi, namanya Al-Ikhlas Malang.
dengan saat ini sekitar hidupnya itu 17 tahun tidak pernah diberikan esa. Tapi dari modal awal 100 juta, kumpulan dari teman-teman 50 ribuan itu 100 juta, mulai tahun 2017 sampai sekarang, itu sekarang pengembangan modalnya sudah hampir 12,3 miliar. SAU nggak pernah dibagi, gitu. SAU nggak pernah dibagi, tapi kita bagian dari pemilik koperasi itu, gitu. Jadi kalau misalnya saya nanti ada keluar yang kembali kepada saya itu adalah pokok wajib cadangan, pokok wajib cadangan, gitu. Ya, jadi itu membuat loyal. Nah, didatik cadangan kabeh terus metu cadangan ini gak dibalik orang awake dhewe gak gelem gini, gitu. Paham ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Terjawab ya? Oke, perhatikan. Masih betah? Masih betah? Benar, ojo basa-basi. Asli ini gak betah, Pak. Tapi karena sampai sing takok mosok ngomong gak betah ya ora sopan. Tapi eko-eko ngomong betah. Ciri koperasi hebatnya siapa nomor 2? Catatannya dibuka. Catatannya dibuka. Ciri koperasi itu nanti akan menjadi koperasi besar apabila nomor 2. Nomor 1 peraturan. Nomor 2, usahanya harus menguntungkan. Nah, itu nanti dituangkan di RK itu. Materi saya ini tadi nggak saya bahas satu-satu, tapi sudah bahas. Ya, oke. Oh, di kepala kita harus ya koperasi ini harus untung, harus untung. Oke, oke ya. Sekarang pertanyaannya, koperasi Anda menguntungkan apa tidak? Atau pertanyaannya diganti kayak gini, angkat tangan koperasinya yang menguntungkan. 1, ayo lainnya, angkat tangan koperasinya yang menguntungkan. Angkat tangan. Loh, 1, 2, 3, 4. Yang lainnya kok gak berani? Panjenengan setiap tahun itu membagi SHK apa tidak? Kalau begitu koperasi kita menguntungkan apa tidak? Harus membagi SHK kalau ada untungnya. Kalau begitu koperasi kita itu menguntungkan apa tidak? Angkat tangan yang menguntungkan. Ya, tinggal sedikit ini yang gak menguntungkan. Berarti semuanya menguntungkan ya? Oke, pertanyaannya kayak gini. Betulkah koperasi kita itu menguntungkan atau menipu keuntungannya? Pertanyaannya, siapa yang keuntungannya 1 tahun tembus 100 juta? Angkat tangan. Setahun loh, Pak. Setahun. Mudun-mudun 50 juta. Angkat tangan. Setahun. Ya, mudun nih. 30. Angkat tangan. 100. Oke, 30 ya. Oke, 30 ya. Oke. Mek wong papat ngarep gade itu. Berarti sisanya ini sama ini gimana ini loh sibuk. Aku lah sampai sungkan di biar ini takut. Perhatikan. Tak cuci nih otaknya. Koperasi hebat, koperasi menguntungkan. Saya main dengan yang 30 juta. Halo, saya main dengan yang 30 juta. Yang untungnya setahun 30 juta. Oke ya? Bu, yang 30 juta, pengurusnya ada berapa orang? 4 orang itu 1 orang bayarannya 1 bulan itu adalah berapa? Kalau bayarannya, makanya Anda untungnya 30 juta. Perhatikan sekarang, Anda menjalankan perusahaan yang namanya koperasi, gak dibayar, itu dolim apa tidak? Dolim. Pantese sampean mengelola koperasi itu bayarannya sakurane piro? Pantese menurut sampean. Sing pantes, jangan macam melas. Wis iki koperasi lek iso ya 35 tas lawe teman. 100 pantes ngelola sakulan nek dibayar 100.000. Aku kok tak mendirikan koperasi sampe tak dadekno karyawanku. Tak mendirikan 10 karyawan sampe kabeh wis nek bayarannya sakulan 100. Apakah emosi? Wah, koperasi ini bukan lembaga ambil. Kita bicara bisnis ini. Oke Bu, perhatikan ya. Pantes sih, baru koperasi kita itu nanti terkelola dengan bagus.
kalau satu orang itu bayarannya misalnya minimal 500, baru serius ngelola koperasi. Anda tanpa dibayar, tapi Anda menjalankan koperasi, nonsen akan mengelola koperasinya dengan baik. Wes malah kedoan diriji, gitu, kedoan diriji. Makanya ini sekarang kita ureh. Anda kayak sulit-sulit itu tadi Anda memiliki kemenangan apa? Pecahan, gitu. Nanti kita carikan solusi. Selama Anda berada di titik sulit, gak bisa diperbaiki. Setuju gak? Anda berada di mainstream bahwa ini adalah sulit, gak bisa dirubah. Pokoknya kudu kayak ini sampai kapanpun Anda kayak gitu. Dan dinas rugi. Karena Anda adalah anak kesayangan yang diharapkan Anda adalah moncer dari kota Pasuruan itu. Paham ya? Perhatikan. Guyon ini, perhatikan. Pantes sih sampai kelola koperasi ini bayarannya satu, misalnya 500, itu gak pantes. Saya kira pembantu rumah tangga itu sebulan itu bila bayarannya 400. malah kalau si gelembut dibayar 2.500.000 malah betul itu pembantu rumah tangga betul 2.500.000 gini aja setengah kali tok ya. Kalau kepingin yang loyal itu angkanya di atas 3 juta. PRT lah ini kita lebih terhormat pengurus koperasi. Ibu siapa? Ketua Koperasi Pertiwijaya Pasuruan. Bayarannya piro? Ojo lah, gitu. Ojo. Mulai dari Anda rubah. Ini namanya membangun budaya. Halo. Perhatikan. 500 yang mengelola orang 3 berarti sakulan kudu bayar bayarannya pengurus piro? 1.500.000 berarti lah setahun gaya bayar pengurus itu adalah sekitar 12 juta ya kan? 1.500.000 12 juta kan? Ya. Skala selalu memikirnya dari pendapatannya kecil itu apa? Skala gitu ya. Berarti setahun gaya bayar pengurus itu adalah 12 juta. Oke. Gaya bayar simpanan sukarela jasanya itu beban pokok namanya. Ya. Oke, gaya bayar beban pokoknya simpanan sukarela setahun bayar simpanan sukarela jasanya itu habisnya adalah 6 juta. Berarti wis piro? 24. Gaya operasional yo gaya rapat, yo gaya nagih, yo gaya ngurusi pengumuman, yo gaya macam-macam. Entahnya adalah 5 juta setahun itu. Ojo pikir salah setahun itu. Murah itu 5 juta setahun itu. Kalau begitu berapa sekarang? 29. Gawe pajak 1 juta. Apa nasibnya 130 juta? Anda tertipu. Seolah-olah Anda untung padahal sebetulnya Anda nggak untung. Tapi dalam kepala Anda seolah-olah koperasi ini untung. Nggak kemana-mana Anda. Paham saudaraku? Sekarang kita mulai. Ada 3 orang bayaran 1,5 juta. Oke ya? Terpilih 3 orang ini kasih RK rencana kerja. Rencana kerjanya ini bilang gini, harus melaksanakan ini. Dan pendapatan kita dalam 1 tahun harus tembus di angka 50 juta. Itu namanya kontrak kerja. Bisnis kan gitu Pak, ya kan? Kontrak bayar 15 juta, tapi harus mampu menghasilkan pendapatan 1 juta. Sanggup orang? Nggak sanggup, cari yang lainnya. Karena yang lainnya daftar, saya sanggup, saya mau, saya mau. Legal bayarannya, sopo sing kepingin dadi ketua, sampean naik wis, sampean niku apik kabeh percaya nang sampean. Belke desa. Anda di Plokodo ambil anggota Anda. Paham ya? Sehingga karena di kepalanya pengurus 3 ini setahun kudu setor pendapatan 1 juta, maka saya harus apa yang saya lakukan? 1, produk pinjamannya jangan situ, tapi minim kudu ono 5. Pinjaman pendidikan, pinjaman umroh, pinjaman opo ae wis gitu. Simpanannya jangan cuma sukarela, tapi ada
sebanding dengan jumlah rumah. Rumah di kelurahan Anda ada berapa rumah tangga? Ono 3.000? Ada 3.000 ya. Potensi anggotanya adalah 3.000, kan gitu potensi. Karena di setiap rumah itu ada wanitanya. Bapaknya bekerja sehingga wanita ini punya sumber pendapatan, ya kan? Mereka ini butuhnya banyak. Silakan kita ladeni apa? Jangan cuma simpan pinjam dong. Oke, ada 3.000 manusia yang ingin menjadi anggota kita. 13 tahun kita cuma memiliki anggota 119 orang. Siapa yang salah? Saya cuci otak betul gitu. Potensi Anda itu 3.000 anggotanya, tapi Anda zona nyaman 119 aja. Kenapa Anda gak ngoyo untuk menjadikan 3.000 itu menjadi anggota kita? Karena bayaran sumbernya di sana. Gak ada bayarannya. Ini air, gelem ya ini air. Anda bukanya kapan? Aktivitasnya bukanya kapan? Seminggu buka berapa kali? Sebulan buka berapa kali? Tiap hari buka? Bener ibu. Aku gak percaya. Di rumahnya panjenengan ya? Ya. Harusnya kalau bisa baru buka bisa setiap hari kalau Anda itu anggotanya itu adalah sudah di atas 500 orang. Lewat 119 buka tapi kamu sih ngomong. Wong buka itu orang itu kok. Tapi masih dibuka pintuin. Salah dewe gak ngorong. Baru medeng orang ini akan datang kalau Anda anggotanya itu minimal 500 orang. Nah sehingga di RK-nya Anda nulis tuh tahun 2024 penambahan jumlah anggota sebanyak 100. Berarti tahun 2024 anggotanya 219. 2025 tambah lagi anggota 100 gitu. Baru panjenengan itu nanti bekerja seperti ini dibayar. Paham? Bu, gitu ya. Hal yang paling dasar dulu dibenahi. Maka kita belajar banyak nanti. Percuma kita diberikan banyak kalau yang dasarnya nggak dibenahi dulu, betul tidak? Gitu. Dan bisa, pasti bisa. Kota Pasuruan itu koperasi wanita yang paling maju namanya Dewi Sinta. Mana Dewi Sinta? Kalangan Dewi Sinta mana? Oh ikut gelombang pertama. Oke, coba perhatikan sekarang. Dewi Sinta itu total asetnya berapa dia? Biasanya koperasi top itu selalu terdeklar dia, terpublikasi. Dia mengelola aset lebih di atas 2 miliar. Jika Dewi Sinta perhatikan. Jika di Pasuruan ada yang kayak gitu, lahirnya bareng dengan Anda 2009-2010. Sekarang asetnya dia, kekayaan dia sudah tembus 2 miliar. Berarti dia berhasil. Anggotanya nggak mungkin deh di bawah 100 atau di bawah 200, pasti di atas itu. Datanglah ke sana, studi tiru. Strategi itu namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Kenapa dia kok bisa? Saya mau berguru. Oh, tak tiru caranya Anda. Supaya saya beda dengan Anda, tak modifikasi nanti di tempat saya seperti ini. Itu cara gampang untuk menjadikan koperasi kita oke. Di ruangan ini siapa yang asetnya sudah 1 miliar katakan? Nggak ada. Padahal sebetulnya bisa. Yaitu tadi nomor 1, revitalisasi dulu keanggotaan. Paham ya? Revitalisasi dulu keanggotaan. Gini Bu, halo. Koperasi kecil-kecil itu kalau dikasih pidato kayak gini nggak mau. Anggotanya diajak pidato kayak gini nggak mau. Tapi anggota itu lebih mantep, mantul gitu ya. Apabila dia itu diberi contoh, gitu ya. Sehingga Anda untuk menjadikan koperasi hebat ini jangan langsung banyak anggotanya. Dari anggota yang ada ini panjenengan pilih mana yang semisi, gak berkhianat sama koperasinya, lanjut. Yang berkhianat dengan koperasinya kasih tawaran, terus leleren saung pinjaman atau tak potong dari simpanan ukuran saham ini segera selesaikan, silakan keluar dari koperasi. Tapi yang Anda di dalam yang semisi sangat garap itu nanti akan membuat contoh. Halo, Bu, anggota panjenengan ini kebanyakan itu sing duwe-duwe apa sing nyilih utang?
Koperasi kita adalah koperasi apa? Simpan pinjam. Kalau begitu anggotanya harus berasal dari anggota penyimpan dan peminjam. Jika anggota panjenengan kebanyakan adalah peminjam, arus dananya sudah gak mungkin ada akan sehat. Di desa, di kelurahan kita itu ada nggak orang-orang yang punya duit banyak? Nggak ada. Yang ngomong desa miskin sampai itu akeh, mesti akeh. Ya banyak, gitu ya. Datangi orang-orang yang duitnya banyak itu, gitu ya. Anda nggak mau melakukan ini kan bayarannya masih nggak lebih. Tapi kalau ada saat dibayar 500 sawong, wajib melakukan ini untuk membesarkan koperasinya. Datangi orang-orang yang duitnya banyak itu, ajak menjadi anggota penyimpan. Halo, selama ini nggak pernah ada garam kan itu? Anda diem aja menunggu orang-orang yang datang ke kita untuk pinjam, sehingga kelompok di kono itu adalah orang-orang yang ahlinya ahli pinjam. Bermasalah lagi, iya kan? Gak boleh. Pengurus harus memikirkan keseimbangan arus dana. Saya jelas Pak Yusuf tadi intermediasi. Jadi ya kudu ono sing nyimpen, kudu ono sing nilai. Jumlahnya kudu pas imbang. Lek kakean sing nyimpen duwe nganggur, masalah. Lek kakean sing nilai duwe kurang, masalah. Wong nganti nilai 10 juta sampai PI pinjaman 350.000 yo gak reken nang koperasi kita. Paham ya? Bu, orang-orang yang punya duit itu biasanya duitnya disimpan di mana? Kalau duit 1 juta disimpan di bank itu saluran dapatnya berapa? Ada apa-apa. Karena bank itu adalah cuma 1% per tahun. Duit 1 juta itu salurannya oleh sekitar 500.000. Buktikan itu, silakan ada sektor ke BRI. Ojo ngomong biaya, imbang bisa biayai. Ojo ngomong biaya disin, pendapatannya disin. Ya kan, 1 juta, ya, 1 juta, saulan. Oleh ini sekitar 500 tipis. Coba Anda lihat di tabungan Anda. Ya kan, Anda punya tabungan di sana 38 juta, bunganya itu saulan di dalam 1.750. 38 juta loh, 1.750. Kenapa kok mereka itu naruh di bank? Kemudahan transaksi. Kasih goyang hatinya. Ya sama dari di bank sama. Coba sama dari di koperasi. Ini ada peraturan menterinya ngomong kalau itu kok sangat persen setahun. Tak kayak persen setahun. Berarti saulan di 0,5%. Lek di bank 1% dibagi 0,003. Di Genku 0,5. Duit 1 juta sabulan oleh adalah berapa? 50.000. Ya kan, 0,5%. 5.000 50. 5.000. Lek di bank 100. Milih di bank apa di Genku? Temenan apa ngomong? Nyopek kok. So akeh-akeh di situ. Nyimpen 1 juta atau 2 juta. Coba dulu setelah berlalunya waktu baru panjenengan boleh nyimpen banyak. Anda harus menjadi pengelola yang terpercaya, dibayar 500 per bulan. Kan ngono. Ono wong papat baru bayarannya 2 juta kan gitu. Harus pikirkan itu. Oke, orang-orang itu nanti akan berduyun-duyun, lek duit delen di kopan iki lho jos. Paham saudaraku? Yes. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan.